Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dokter atau pada pemirsa semua. Pada saat ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang risiko penularan COVID-19 saat pengambilan swab. Nah, PCR atau polymerase chain reaction itu adalah sering disebut sebagai swab test. Adalah salah satu metode pemeriksaan untuk mendeteksi virus corona yang dilakukan oleh petugas medis dengan cara mengambil sampel akut saluran pernapasan antara lain hidung dan tenggorokan. Apakah indikasi dari pemeriksaan swab atau rapid test? Rapid test merupakan metode pemeriksaan awal atau screening, sedangkan pemeriksaan swab merupakan metode untuk menegakkan diagnosis seseorang terkonfirmasi menderita COVID-19 atau tidak. Nah, kapan seharusnya dilakukan tes corona? Berbeda jenis tes corona, berbeda pula dan rentang waktu yang efektif untuk menjalaninya. Penelitian tentang pemeriksaan ini pun masih terus dikembangkan, namun secara umum ini waktu paling efektif untuk melakukan tes corona adalah swab test atau PCR. Tes ini paling akurat kita lakukan sejak 2 hari setelah gejala muncul. Ya. Begitu gejala muncul, 2 hari setelah gejala muncul itu kita lakukan swab test PCR. Nah, ini akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, sedangkan rapid test atau swab test ini kalau kita lakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah gejala muncul, hasilnya agak kurang akurat. Rapid test bisa kita lakukan setelah 7 atau 10 hari sejak gejala muncul karena jumlah antibodi yang dalam tubuh sudah meningkat sehingga bisa kita lakukan rapid test. Siapa saja yang perlu dilakukan pemeriksaan swab? Kategori sekarang, kalau dulu sering kita sebut dengan ODP, ya, PDP, kemudian pasien positif COVID. Nah, sekarang ada kriteria baru yang kita sebut dengan suspek, yang kedua probable, yang ketiga orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19, pasien dengan rapid test positif. Ini yang perlu kita lakukan pemeriksaan swab. Nah, mungkin pengertian suspek, probable, konfirmasi atau kontak erat bisa kita lihat di sini sepintas, ya. Oke. Demikian. Nah, ini merupakan definisi baru saat sekarang yang keluar dari Kemenkes, itu kasus suspek, kasus probable, kasus terkonfirmasi. Kasus suspek itu adalah orang dengan ISPA pada hari 14 terakhir dari lokasi transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan ISPA dan kontak dengan kasus terkonfirmasi. Yang ketiga, orang dengan ISPA berat ataupun yang berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran yang disampaikan. Kasus probable, kasus dengan ISPA berat, ARDS, meninggal yang memiliki gambaran klinis yang meyakinkan, namun belum ada hasil PCR-nya. Sedangkan kasus terkonfirmasi adalah kasus yang sudah terbukti positif hasil swab PCR-nya. Ada dua, ada dengan gejala dan tanpa gejala. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan swab? Waktu yang tepat prosedur melakukan pemeriksaan swab sudah dapat dilakukan sejak 2 hari
ya setelah seseorang mengalami gejala infeksi virus corona. Nah, ini alur manajemen kesehatan masyarakat. Kriteria kasus untuk konfirmasi lab dan rapid test PCR. Kriteria kasus suspek, waktu pengambilannya adalah hari pertama, hari kedua dengan selang waktu lebih dari 24 jam, serta bila ada perburukan. Lakukan pemeriksaan laboratorium di laboratorium COVID-19. Kontak erat, khusus untuk petugas kesehatan, segera dilakukan pemeriksaan PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. Nah, biasa kita lakukan pada petugas kesehatan kalau ada timbul gejala-gejala. Kemudian kita membahas tentang risiko penularan pada petugas kesehatan ya. Pada pengambilan spesimen, kegiatan pengambilan spesimen harus memperhatikan universal precaution atau kewaspadaan universal untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari pasien ke para medis maupun lingkungan sekitar, yaitu selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau desinfektan sebelum dan sesudah tindakan. Gunakanlah APD lengkap seperti surgical gown, sarung tangan, pelindung mata, dan gunakan masker N95 karena pada saat melakukan pemeriksaan kita kontak dekat sekali dengan pasien. Yang ketiga, petugas kesehatan harus menahan diri agar tidak menyentuh, menggosok-gosok mata, hidung, mulut dengan sarung tangan yang berpotensi tercemar atau dengan tangan telanjang. Nah, perhatikan kebersihan tangan. Petugas kesehatan harus menerapkan 5 momen kebersihan tangan, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan prosedur kebersihan atau aseptik, setelah berisiko terpajan cairan tubuh, setelah bersentuhan dengan pasien, dan setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien, termasuk permukaan atau barang yang tercemar. Kebersihan tangan mencakup yang pertama mencuci tangan dengan sabun atau air dengan menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Cuci tangan dengan sabun dan air ketika terlihat kotor. Kebersihan tangan juga diperlukan ketika menggunakan, terutama ketika melepas APD. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini yang gambar ini menunjukkan risiko dari penularan pada saat petugas kesehatan berdekatan dengan pasien. Dalam hal ini petugas untuk pengambilan swab tenggorok. Nah, di sini bisa kita lihat risiko penularan itu bisa sampai mencapai 1,5 meter ya, sampai 50 meter tergantung dari droplet yang dikeluarkan oleh pasien. Ya, kalau dalam bentuk yang droplet yang besar, dia akan mencapai antara 0,3 sampai 1 meter dari pasien ke arah kita. Atau droplet yang agak kecil akan bisa mencapai jarak 1 sampai 1,5 meter ke arah kita. Atau yang lebih infeksius lagi, droplet yang lebih kecil lagi, yang kita sebut dengan nuklei, itu akan bisa mencapai 1,5 meter sampai 50 meter. Nah, masih bisa kita bayangkan kalau kita sebagai petugas yang untuk mengambil swab, akan terjadi kontak yang erat sekali untuk penularan. Ini gambar kalau seseorang mengeluarkan droplet dan kita berjarak kira-kira 1 sampai 6 kaki atau 1 sampai 2 kaki akan bisa mencapai kita sebagai petugas
swab, apalagi kita sebagai petugas swab sangat dekat sekali. Nah, ini gambaran dari kalau pasiennya, si pasien batuk atau bersin, berbicara, nyanyi, atau bernapas biasa, atau diare. Nah, ini akan kita lihat jauhnya droplet atau aerosol akan keluar dari pasien. Ya. Seperti batuk umpamanya kan. Kalau batuk, droplet yang agak besar akan mencapai 1-6 kaki. Sedangkan yang kecil sampai 200 lebih. Ya. Demikian juga kalau bersin lebih jauh lagi. Nyanyi atau bicara bisa mencapai 200 feet. Dan pada kasus diare, karena adanya aerosol dari toilet akan mencapai 600 feet. Nah, ini petunjuk dari petugas pengendalian penyakit dari Amerika bahwa bukti ilmiah terkini perihal penularan virus corona, risiko tertular sangat rendah pada permukaan. Yang kedua, risiko tertular sangat rendah pada aktivitas di luar rumah. Risiko tertular sangat tinggi pada ruang tertutup seperti kantor, tempat ibadah, aula, bioskop, gym, atau teater. Nah, kita sebagai petugas kesehatan yang melakukan pengambilan swab, ya, kalau kita melakukan prosedur pengambilan dengan memakai APD yang lengkap, risiko penularan tersebut akan semakin rendah. Nah, ini lingkungan yang memiliki tingkat penyebaran pada saat kita beraktivitas, ya. Jumlah kuman atau virus yang bisa dikeluarkan dalam 1 menit ketika bernapas kira-kira 20. Ketika kita berbicara kira-kira sebanyak 200 per menitnya. Kalau kita batuk lebih kurang 200 juta virus akan keluar yang bisa bertahan selama berjam-jam di ruang yang berventilasi buruk. Apalagi kalau kita bersin, bisa mengeluarkan jumlah virus sampai 200 juta. Nah, jadi kalau umpama kita sebagai petugas kesehatan, yang pertama diusahakan dipesan kepada pasien jangan melakukan kegiatan-kegiatan seperti batuk, bicara, apalagi bersin, ya, diingatkan kepada pasiennya. Yang kedua, kita sebagai petugas kesehatan harus berperilaku yang bersih dengan mencuci tangan, pakai APD yang lengkap, dengan masker N95. Dengan demikian, risiko penularan kalau kita sebagai petugas melakukan prosedur APD yang lengkap dan pasien pun kita jaga supaya jangan batuk, bicara, atau bersin, kita pesan. Nah, ini akan menyebabkan risikonya agak rendah terhadap penularan terhadap kita. Bila mana kita berada di sekitar seseorang dalam jarak 2 meter, risiko tertularnya rendah bila kurang dari 45 menit kalau kita berjarak 2 meter dari orang. Ya. Berbicara tatap muka seseorang dengan masker, kalau kita pakai masker, risikonya akan rendah bila kurang dari 4 menit. Dan bila kita berada di ruang yang berventilasi bagus dengan jarak risiko rendah bila waktunya singkat. Ya. Kemudian aktivitas dalam ruang termasuk risiko tinggi karena tertutup. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau kita berjarak 2 meter, ya, atau kita bertatap muka dengan pakai masker, atau kita berada di ruang dengan ventilasi yang bagus, risiko tersebut lebih rendah
Sedangkan dalam ruang tertutup mempunyai risiko tinggi untuk tertular oleh virus. Demikian uraiannya. Mungkin secara kesimpulan bisa kita sebutkan bahwa untuk petugas secara kesimpulan, tidak untuk petugas kontak dengan pasien, dan lakukan di ruangan dengan ventilasi yang bagus. Untuk pasien, kita jaga supaya jangan terlalu banyak melakukan kegiatan seperti bicara atau batuk atau bersin, kita ingatkan kepada pasien. Demikian presentasi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, bisa kita lakukan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.